Untuk materi hari ini kita melanjutkan tentang teori bilangan. Nanti kalau ngomong kita dari bilangan elementer. Dari bilangan elementer bagian 2. Yang kemarin kita sudah membahas baru pengantarnya ya. Ini kita sudah masuk ke beberapa bab. Kemarin kita membahas ada apa kemarin itu kalau bilangan yang pertama kemarin itu masalah habis membagi kan. Habis membagi. Terus apa lagi kemarin? Ya, habis membagi dan kawan-kawan kemudian sudah bertiga sudah saya tambahkan sudah habis sebenarnya cuman sekarang kita pelajari bagaimana cara saintifiknya ya. Karena ini nanti akan diterapkan pada disiplin ilmu yang akan pelajari di khususnya dalam bidang informatika. Karena memang matematikanya orang informatika ya. Ya, ini akan sedikit meningkat dari yang kemarin kita pelajari. Baru masih mudah-mudah. Ini sebenarnya juga mudah, cuma masalah kelipatan persekutuan terbesar dan faktor kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar itu sudah sudah SD. Nah, teman kita tebak secara lebih saintifik lagi lebih mendalam tentang hal itu. Ya. Ya, ini buku teksnya ya. Sebenarnya yang pertama ini nanti ada beberapa contoh yang di sini silakan Anda baca di textbook dengan ini. Oke. Ya, ada satu lagi yang bagus di sini yang Pak Rinaldi Munir. PP, bimbingan matematika diskrit. Itu juga bagus di semuanya. Kalau dari bilangan sebenarnya nggak ada di ini kalau di kena kawasan ada. Jadi yang kita pelajari nanti ada 3 sebenarnya intinya itu ya. Apa itu namanya ini tentang BCD, KDN, apa itu BCD? Ini sebenarnya faktor persekutuan besar, dan itu perkiraan persekutuan kecil, dan nanti algoritma itu nanti yang terkait dengan BCD. Bagaimana kita menemukan BCD yang kelipatan persekutuan terbesar, algoritma hibrid, ya, dan juga beberapa nanti kita akan bahas. Oh ya, untuk di sini. Ini suplemen aja, sebenarnya yang klasik yang kita bilang. Oke, yang mungkin kita nanti sampai sini ya, semoga selesai kalau enggak ya kita. Tapi ini yang minggu depan. Target saya hari ini lah. Ya, ini dulu. Ini juga panjang ini. Ini ada juga lain. Ya, pertama tentang GCD. Tentang faktor persekutuan terbesar. Jadi kalau biasanya ini kan sebenarnya singkatan dari Greatest Common Divisor, jadi pembagi yang divisor adalah faktor. Kemarin kita sudah belajar bagi pembagi ataupun faktor kemarin yang kita bahas ya berurutan sebenarnya dari pemahaman yang mulai yang simpel ke yang lebih kompleks. Karena ini lebih kompleks. Faktor persekutuan terbesar biasanya kita kenal dulu dengan istilah BC atau bahasa Inggrisnya Greatest Common Divisor, jadi BCD. Jadi faktor terbesar dari 2 bilangan A dan B, ya, di mana A itu bilangan bulat. Biasanya FPB itu kan pada bilangan bulat, bukan pada bilangan besar. Kalau kita punya B itu adalah faktor persekutuan terbesar. Sebetulnya kata faktor persekutuan terbesar atau BCD adalah ya, tapi Anda tahu dari kayaknya berikut deh ngomong faktor persekutuan terbesar. Kalau tetap BCD sebenarnya Anda sudah tahu bahwa itu adalah FPB. Persekutuan terbesar. BCD ya. Kalau misalnya ada B, itu adalah BCD dari A sama B. Berarti ada 2 syarat yang terpenuhi. Pertama, B itu habis membagi A dan B habis membagi. Jelas ya. Yang namanya faktor itu ya harus habis membagi. A itu faktor dari A dan B ya. Tapi yang paling besar kan itu ya Anda sudah dapatkan dulu.
faktor dari A dan B, faktor kedua-duanya. Tapi yang paling besar, nah, paling tidak ada syarat yang pertama, dia habis membagi A dan habis membagi B. Kemudian, kalau misal kita punya C, 9 bulan, dengan sifat CA itu juga habis membagi A dan B juga, pasti C itu habis membagi B juga. Karena B itu faktor paling besar. Faktor paling besar. Misal kita, kalau nanti ada contoh, atau nanti komunikasi. Nah, ini ada contoh. Bukan yang tadi ya, 24 dan 36. Ya, kalau ini yang... Nah, ini kan pembagi positif dari 24 adalah 1. Kenapa diambil yang positif saja ya? Karena kita misalnya paling besar kan positif ya. Kan negatif begitu. 1, 2, 3, 4 ya itulah. Anda sudah tahu saya clear. Faktor-faktor dari 24. Kemudian faktor dari 36 adalah ini yang saya tahu kenapa seperti itu ya. Nah, kita nggak usah bahas itu lagi kenapa kita tidak tahu. Sehingga yang perhitungan terbesar yang paling besar yang mana berarti ada di sini dan di situ 12 ya. Jadi yang tadi sifat tadi kalau kita punya apa tadi Z ya tadi ya. Itu rotasinya pakai sama. Nah, C dengan C. Kalau kita notasi C, jadi kalau C habis bagi A juga dan C habis bagi A dan B, maka C itu pasti habis bagi D. Jadi kalau misal kita itu secara definitif dari sebuah FPB atau GCD ya 12. Jadi kalau misal kita punya 6 itu kan habis membagi 24 maupun habis membagi 36 kan? Nah pasti dia habis membagi 12 yang merupakan FPB-nya. Nah itu maksudnya. Jadi secara definitif sebuah GCD seperti itu. Yang tadi. Ya. Oke, jadi ini nanti 12 pasti yang mana yang harus membagi dua-duanya lebih? 3 contohnya kan? 3 juga pasti harus membagi 12. Nah, ini juga sama ini gampang lah, ini 17. Anda tahu kan bilangan prima, ini kemarin kita nggak juga bilangan prima. Ya kalau prima kan berarti dia sendiri dan 1 faktornya kan. Sedangkan 22 membagi positifnya adalah 1 terus dan 1, 2, 2, 2. Sehingga gimana? 1 kan? Ya gitu ya. Hubungannya ya. Ya. Kemudian P1 ya. Misal kita memiliki lagi ini 120 dari 500. 120 itu faktornya, nah ini ada sedikit beda. Kita menyatakan dalam bentuk, kan kemarin kita sudah bahas yang waktu bilangan prima ya. Jadi bilangan komposit itu kan berarti yang non prima ya. Bisa dinyatakan hasil perkalian dari bilangan prima. Ya. Di 120 itu kalau kita nyatakan sebagai perkalian bilangan prima itu bisa dinyatakan. 500 juga bisa dinyatakan seperti ini sebagai hasil perkalian yang bilangan prima. Ya. Nah kalau kita nyatakan seperti ini 120 dan 500, bagaimana mencari CCD-nya? Faktor persekutuan terbesarnya. Ini justru lebih gampang. Jadi ini 2 pangkat ya. Kok gede ini? Jadi nutupin. Saya nggak tahu ini settingnya di mana. Ya ini ya kita ini ya. Ini 2 pangkat 3. Di sini 2 pangkat 2. Nanti kalau FPB itu dicari mana yang lebih kecil atau sama-sama pangkat 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, jadi 3 sama 2 kecil yang mana? Jadi cari yang minimal. Per 3, di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat berapa? 0 kan? Jadi 1 sama 0 nanti cari yang minimal kan 0 ya. Terus 5 di sini 1,
di sini 3, jadi cari yang 5 sama 3. Nah, berarti kan 2 pangkat 2, kalau 3-nya kan pangkat 0 nggak usah ditulis ya, karena kan 1. 5 pangkat 1, jadi BCD-nya adalah 20. Itu gampang kalau sudah bisa dinyatakan dalam bentuk itu perkalian bilangan prima, atau bilangan komposite kan itu. Ya, oke, lanjut. Min 3 dan min 9. Ya, berarti ini ada minusnya ya. Terus, tapi 3 itu kan min 3 bilangan prima ya. Berarti ya min 1, 1, 3, min 3. Faktornya. Tapi kalau bilangan prima itu sebenarnya nggak ada minusnya. Kita bilangan prima itu kan bicara ya, yang ini kan 1/4. Ya. Jadi bilangan min 3 bilangan prima ya, bukan. Kalau maksudnya kan lebih menggunakan 3, tidak 9. Ya, plus minus 1 dan plus minus 3. Kemudian min 9 itu ya ada negatifnya. Ya, minus 9. Jadi plus minus 1 dikali 9. Nah, sehingga di situ ya ini sudah bisa ketemu. Tapi cari yang terbesar berarti cari yang positif ya. Nah, kelihatan untuk 3 ya. Bukan plus minus 3. Kan ada plus minus artinya bisa minus, bisa minus 3, bisa plus 3. Ya, 3. Nah, iya. Untuk yang minus ya, nanti ya bisa jadi sama. Nah, ini ada yang 0. Nah, oke. Min 3 adalah oke. Tadi plus minus 1 dan plus minus 3 kan. Nah, 0 itu faktornya berapa? Nah, ini ini kan 0 karena 0 itu harus dibagi 3 gitu kan. Jadi ya kita bahwa apa ya, artinya 3 itu dianggap sebagai faktor dari 3 karena kan ini khusus untuk 0 ya, khusus untuk 0 apa itu namanya? Kita lihat di situ mau di GCD-kan dengan berapa gitu kan. Kan kita mencari FPB 0 dan min 3 kan, min 3. Karena min 3 itu kita ambil faktornya. Nah, dilihat yang paling besar di sini, ya kan artinya 0 kali 3 itu kan, artinya kan 3 habis bagi 0 maksudnya. Baik dianggap ini faktor dari 0 ya. Tapi kalau ini nanti di musuhnya itu adalah min 4 ya, berarti nanti menyesuaikan 4. Gitu kan? Karena 4 habis bagi 0. Nah, itu posisi 0 ya. Berarti 0 seperti itu. Itu yang jadi perhatian kalau mau. Kalau misal di sini soalnya itu min 4 gitu ya. Min 4 berarti nanti ketemunya 4 gitu. Kalau 5 jadi berapa? Nah, ini cuma pernyataan secara definitifnya dari yang tadi, yang hasil perkalian bilangan prima tadi. Jadi kalau kita mempunyai bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, jika 45 maka dinyatakan sebagai seperti ini ya. Berarti nanti kalau FPB atau BCD itu dicari mana yang lebih kecil. 2, di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 0 kan. Nah, jadi diambil 2 pangkat 0-nya gitu ya. Dan 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 ya sama lah, nanti diambil 3 pangkat 2. Yang lebih kecil aja. Ini 5 pangkat 1, 5 pangkat 0 diambil 5. Bentar. Tapi 5 pangkat 1. 5 pangkat 1, 5 pangkat 0 ya ini harusnya ya. Nah, ini salah nulis di sini. Ya ini 5 pangkat 0. Oh benar ini 5 pangkat 0 ada di sini. Ya, tadi kok nggak ada di sini. Oh saya yang salah belajar semuanya. Ya, 5 pangkat 0. Ini 5 pangkat 0 tadi saya sudah lihatnya. Ini betul. Ini 5 pangkat 0. Ya, oke. Jadi diambil yang paling kecilnya. Dikalikan sama dengan 9. Kok sama dengan 9? Nah ini kan 1, ini 1. 3 pangkat 2 saja kan. Yang kita perhatikan. Ya.
Gitu ya. Ada lagi definisi relatif prima dan relatif prima sepasang. Satu bina dari sana ya, misalnya apa tuh silau. Silau. Ada yang disebut sebagai relatif prima dan relatif prima sepasang-pasang. Jadi ini sudah definisi dulu. A dan B dikatakan relatif prima jika FPB atau BCD-nya itu satu. Jadi contoh, ya tadi ada contohnya ya, misal tadi data aja ya, dengan saksi ya, contoh lagi. Oh tadi juga ada contoh. Ini contoh yang ini ya. BCD 17 dan 22 itu kan satu. 17 dan 22 ya. Karena bilang ini 1 sama 17, 22 itu, jadi ini 17 dan 22 itu relatif prima. Walaupun 22 itu nggak prima ya, tapi ini disebut ada definisi relatif prima. Kalau FPB atau BCD dari dua-duanya itu adalah satu. Itu sebagai relatif prima. Jadi A dan B itu dikatakan relatif prima kalau BCD-nya itu satu. Walaupun A dan B itu belum tentu bilang prima. Kemudian ada relatif prima sepasang-sepasang. Kalau kita punya sekumpulan, bilang sekumpulan ya, ada N katakanlah bilang bulat ya. Untuk bilang bulat ada N elemen. Nanti kalau kita pasang-pasangkan bilang-bilang yang ada di sini ya, artinya I tidak sama dengan C itu, artinya nanti kita pasang-pasangkan bilangan yang berbeda di situ. Jika GCD-nya itu masing-masing pasangan itu selalu satu, berarti A1 sampai dengan AN itu disebut sebagai relatif prima sepasang-pasang. Jadi kalau ada input bilangan A, B, C, D itu misalnya, nanti kita pasang-pasangkan mulai dari GCD, B, nanti sama dengan 1, GCD, LAC, ini juga sama dengan susah nulisnya. GCD AC nanti bisa sama dengan 1, GCD, LAD, dan 1 juga, dan seterusnya dipasang-pasangkan. Nanti kalau semuanya sama dengan 1 dipasang-pasangkan, berarti A GCD ini adalah relatif prima sepasang-pasang. Bilangannya apa saja, ya silakan Anda cari juga. Kalau 3 bilangan, kalau dia disebut relatif prima sepasang-pasang, contohnya apa saja. Nah ini semoga ada ini. Nah ini contoh tidak ada contohnya. 10, 17, 21. 10, 17, 21. Ini kalau 10 sama 17 itu BCD-nya 1, sama 21. Jadi ketiganya ini adalah relatif prima sepasang-pasang. Ya gitu. Lagi contoh 10, 19, 28. Ini nggak harus ketiga-tiganya bilang prima ya. Ini salah satu aja nih 17, ini bilang prima. Tapi apakah bisa kita bilang komposit ya? Perlu ada coba ya. Memungkinkan nggak tiga-tiganya bilang komposit. Tapi saya kira mungkin. Coba. DCD 10, 19 sama 24. Ya ini mau sama dengan 1. Nah ini 2, 10 sama 24. 19, 24 itu 1. Nah, ini bukan relatif prima sepasang-sepasang karena ada yang pasangan tidak satu. Jadi tidak satu, tidak sama dengan 1. Ya, ini 10 sama 24. Ya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Gampang ya, seperti ini sebenarnya sih nggak sulit. Kemudian silau dari sana. Ada lagi
Oh, ini cuma ini aja rangkuman, ya, rangkuman dari yang sudah kita bahas. Jadi AB itu tadi ya beberapa surat DJD ya, surat DJD yang sudah kita bahas tadi bahwa setiap faktor dari A dan setiap faktor dari B itu habis membagi DJD AB. Setiap faktor dari A dan setiap faktor dari B itu membagi, ya jelas ya tadi sudah jelas yang pertama tadi ya. Jadi kalau kita punya DJD bernilai D, berarti setiap faktor yang ada di situ harus cepatnya membagi D. Yang tadi kita contohkan 20 tadi. Ya. Jadi faktor dari A dan faktor dari B itu pasti membagi yang tadi yang intinya tadi. Yang tadi juga kalau 12, di faktornya kan ada 3, nanti ada 12, yang pertama tadi. Ya, ini rangkuman aja. Untuk setiap kali besar nol berlaku ke A, nah ini coba untuk latihan barengan aja. Bisa nggak Anda memberikan contoh, ya, yang poin juga. Untuk setiap kali besar nol berlaku BJDKA sama dengan KBJDA. Wah, Anda contohkan aja. Contoh nomor 3. Untuk masing-masing itu biar nggak ngantuk ya. 2, 3, 4, 5 bisa Anda cari contohnya. Mungkin saya minta untuk contoh saja. Saya bawa gini itu hanya untuk backup nih, nggak perlu bawa data TV raksasa. Cuma kalau gangguan, saya harus ngajar dari top. Peralatannya harus lengkap.
Yang sudah nomor 2, siapa? Saya catat kasih tambah nilai nanti. Saya catat di sini. Siapa yang nomor 2? Kasih contoh aja. Ayo. Paling gampang nomor 2. Apa nomor 2? Ya, Renhard ya. Oh ya, itu yang Bandut. Masih sekarang tanggal 16 ya? Ya, sambil ngomong kasih contoh aja, nggak usah membuktikan. Contoh dengan bilangan saja. Boleh, K sama dengan 2.
Ya, paham ya? Jadi itu hukum-hukum yang berlaku pada BCD. Ini 12 juga. Ya, jadi dibesarkan kayaknya dua. AB-nya adalah 12 dan 18 ya. Ini kan ini 24, 36, ini kan duanya bisa dikeluarkan gitu kan. Jadi kalau kita punya ini ya 24, 26, jadi 24, 26 itu sebenarnya kan duanya bisa dikeluarkan jadi 12, 18 kan. Sehingga BCD ini. Kalau misal apa tuh? Ini kita keluarkan sama dengan 3 BCD sama dengan 24. Kalau 24 dibagi 3 berapa? 8. Ini berapa? 12 ya? Benar? Iya. 36. Ya. Jadi ini BCD 8, 12 berapa? Ya? 4 ya? Sama juga kan? 12. 12 juga sama aja. Bisa keluarkan lagi yang lain selama ini masih bisa. Tapi selalu berlaku seperti itu. Dia untuk BCD. Ya, sama lagi yang contoh ini ya. Mau difoto atau mau gimana ya caranya? Mau dicatat? Oh ya boleh, silakan. Kalau ini kan screenshot, oke saya ini nggak ada screenshot. Rekturnya komputer gini. Kalau ada yang online sebenarnya yang tidak screenshot. Ada yang online itu webinar atau screenshot yang online. Cuma yang online itu nggak tahu tinggal baru. Yang penting komputer nyala ya. Oke. Tapi enggak lah, anak-anak seni kan baik ya, jadi pasti nyimak. Oke, sudah ya. Waktu itu nanti bisa aja di grup bapaknya. Mau dicatat lebih baik. Oke, silahkan yang berikutnya. Biar paham aja, kalau ada sudah bisa contohnya jadi lebih paham. Apa? Ramadan ya? Ramadan ya? Pak EDH kan ya? Itu ke Wanut yang bawah. Hapusan dari penghapusnya. Ramadan. Kalau BCD 510 itu berapa? 5 atau 10?
Coba cari yang lain, yang GCD-nya satu sembarangan atau pokoknya yang GCD-nya satu aja. Misal berapa? 3 sama 7 misal gitu kan? Kan 11. 7 ada lagi misal 58 gitu kan? 7, 58. Salah tulisnya. Yang pikiranmu udah tulis pakai gitu. Kalau yang digital tapi nulisnya gampang tuh gini dulu. Ini sudah kayak nulis seperti ballpoint. Kalau yang gini-gini itu belum bisa. Iya Pak. Tadi apa tuh tadi soalnya? Ditulis saja soalnya. Sudah lupa juga yang GCD aja sama dengan 1, GCD A, BC juga. Oke. Dan nanti kalau foto temanmu, ya bisa. Pasti foto teman jadi apa tadi A, B sama dengan 1. A kecil. Karena itu kalau A kecil, B kecil. Karena beda nanti A kecil, B kecil itu himpunan ya. Kalau variabel itu dibagi itu biasanya lebih kecil. Kalau besarnya itu himpunan. Sama apa nanti di wah saya disuruh kasih contoh. Tapi itu soalnya terlalu gampang. Iya, sedikit juga. B kali C, B kali C. B kali C. Oke. Jadi yang tadi saya bilang banyak. Oh, mau lebih lagi. Nah. Ini 1 kali itu bukan 1 koma. Udah ada 3,7 aja nggak apa-apa. Ya jelas, yang lain-lain apa sudah ada yang lain yang nomor ini? Empat boleh ya. Tahu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa ya, yang penting iya, hapus dulu. Kenapa? Sama siapa? Adinda ya? Adinda itu berarti nggak boleh punya adik lagi ya? Masih punya adik? Masih, Pak. Adik saya 2 lah itu. Berarti kalau gitu nggak cocok. Adinda adik ya? Harus kakak. Saya punya kakak. Saya punya kakak. Jadi nggak bisa sama Adinda. Berarti adiknya jangan manggil Adinda. Iya, dia manggil saya kakak. Jadi nggak cocok kan? Tapi makanya kakak.
Adinda itu padahal harusnya bisa buat cewek juga kan? Buat cowok. Buat cowok. Sedih saya, Pak. Akanda kan ya harus laki-laki. Adinda. Biasanya Adinda untuk panggilan cewek. Adinda kan adik. Ananda tuh ayah Anda. Kalau Anda kamu beda lagi kan? Nggak sesuai konteks itu beda lagi. Wah, karena Adinda cewek jadi harus setting dia makanya ya. Iya dong, Pak. Ya, kayak cara saya bentuknya. Tapi kalau cewek itu enak ya. Cewek milih biru nggak ada yang aneh. Tapi cowok begitu milih pink. Iya. Oh iya ya. Iya. Karena ceweknya suka pink. Kalau punya. Saya bentuk, Pak. Saya salah apa-apa betul. Ya, habis lagi BC. Nanti kita sama lagi. Soalnya nanti nggak ditulis. Tidak. Kalau nggak tulis di bawah aja. Jika A habis bagi BC dan BCD habis sama dengan 1, maka A habis bagi C. Kurang 1. Nggak apa-apa, kurang 1 yang kanannya. Kanannya tambahin kanan. Panah kanan, yang paling atas. Panah kanan, A habis bagi C. A habis bagi C. Itu kan ya soalnya. Soalnya itu kalau dia bagi data kita juga kan. A habis bagi BC, BCD habis sama 1, maka A habis bagi C. Nah, ya, betul. Ya. Ucap 21 dan BCD 3, B-nya kan itu misal 21 berapa? 3 kali 7. Iya. 3 kali 7 itu. Ya berarti B-nya 3. Ya B-nya 7. Ya. Ya. Dikali C ya. AB itu 3 kali 7, 1, maka 7 habis bagi. Ya, oke. Sip. Enggak, ini protokol ini. Saya mau bakar rambut. Oke. Ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk mencari BCD dari 3 bilangan, sudah ini bisa ada cari contohnya sendiri ya. Gampang lah. Ini sifat-sifat aja, nggak ada cari contohnya lagi. Nah sekarang LCM. Kebutuhan kalau kelipatan itu tak kecil ya. Kalau faktor itu tak besar. Karena kalau kelipatan terbesar ya gampang tinggal itu. Jika kelipatan makin kecil. Bilangan kecil yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan positif dinamakan kelipatan konstitusi kecil (KPK). Ya, ini sudah ada dapatkan berulang SD. Nah, ini istilahnya adalah LCM ya. This common multiple. This common multiple. Kelipatan itu multiple. Tingkat KPK atau LCM. Ya. Ya, jadi kalau misal nanti kita punya C itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari A sama B, maka A habis bagi C dan B habis bagi C. Ya, jadi A sama B itu menjadi faktor dari C. Tapi
yang disebut dia menjadi terkecil karena ada ini. Kalau kita punya D, maka A itu harus dibagi B dan B harus dibagi B, ya, maka D harus dibagi B. Ini nanti bisa kita buktikan misal gini, atau nanti ada contohnya sih di sana. Jadi nanti di slide yang berikutnya ya. Jadi kalau kita punya D, ya sembarang bilang bulat, di sini di mana A itu habis bagi D dan B itu habis bagi D, maka C yang kelipatan terbesar, kelipatan terkecil itu, kelipatan terkecil dia habis bagi D juga. Dimaksud dengan kelipatan karena dia terkecil ya. Apa namanya? Oke. Ya tapi itu sebenarnya masih bisa. Ini aja kita ke yang kecil. Karena sebenarnya ada komunikasi. 24, 36 ini juga ya. Kelipatan 24 dan 36. Ya 24 ini 24 dan seterusnya 36 adalah 36, 72 dan seterusnya kita kelipatan sehingga apa? Kelipatan terkecilnya 72 ya. Gampang lah. Ini sambil kolom ya. Ini baru pengertiannya aja untuk kelipatan. 7 dan 3 KPK-nya nanti apa? Saya ngajarin ini jadi malu, tapi tidak semua. Tapi kemarin nanti malah sebentar. Terus, nah ada. Oke. Nah ini juga gampang. Jadi kalau kita dapat menyatakan 120 sebagai ini kan komposit sebagai pernyataan bila apa perkalian bilangan yang prima. Ya seperti tadi pada saat FPD tadi ya, FPD tadi. Nah, ini kalau KPK itu nanti diambil yang paling besar. Kalau yang faktor tadi kan dicari yang paling kecil. Kalau kelipatan dicari yang paling besar. Jadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 nanti diambil yang tiganya. Ini 3, 1, 1, 0, 3 pangkat 1. Ini diambil yang 5 pangkat 3. Jadi ini diambil maksnya, kemudian jadi tinggal dikalikan 3.000. Yang repot, sebenarnya kalau sudah sampai gini gampang, tapi mencari ininya, ya, perkalian bilangan primanya. Yang repot. Ada algoritmanya sih, dulu kan ada algoritmanya. Ada algoritmanya kalau Anda bisa mencoba itu di masa nomor berapa ini. Perkalian bilangan prima berapa saja. Oke, ini tadi secara definitif. Kalau kita bisa nyatakan bilangan komposit tersebut sebagai perkalian bilangan prima, jadi diambil yang maksimum. Dan itu di sini 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 0, jadi diambil 2 pangkat 2-nya. Oh, kali ini menuliskan lagi di 2 pangkat 2, 2 pangkat 0. 2 pangkat 2 di sana, 3 pangkat 2 juga, di sini 5 pangkat 0, dan 5 pangkat 1, diambil yang maksimal. Diambil yang maksimal, untuk masing-masing bentuknya. Ya, apa ya? Yang sesuatu ini, tapi kan kemarin nggak dapat sih mencari dengan algoritma ya. Karena kemarin algoritma itu mencari dengan prima dan itu. Nah ini sudah mulai agak sedikit mikir, tapi apa enggak? Itu masih gampang. Kita masuk bagiannya akan mikir, tapi gampang. Oke. Untuk mencari GCD dari 2 bilangan yang cukup besar, kita dapat menggunakan algoritma Euclid. Sebenarnya GCD itu gampang kalau bilangannya kecil. Tapi kalau bilangannya besar, itu gimana mencari GCD-nya? Bilangannya ribuan gitu ya. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, kita pakai prinsip mode sama div yang dulu kita dapatkan di perguruan kemarin ya. Ingat ya, mode sama div. Jadi kalau kita mau mencari 287
sama 91, ya. Ya, ini yang gede dulu, nanti berarti 287 dibagi 91. Tapi kalau tidak ada dibagi, berarti dinyatakan dalam bentuk yang campuran. Kemarin ya, berarti 91 kali 3 tambah 14. Kalau mode-nya itu yang 14 kan, giginya yang 3. Oke, sampai sini masih bisa ya, jadi P. Nah, nanti ini nanti turun, ini nanti kan jadi lebih 5. Ya, ini penjelasannya. Nah, sekarang turun 14-nya ke sini. Jadi nanti ini 91 sama 14 yang dipakai. Ya, 91 dan 14 yang dipakai. Ya, jadi 287 itu kan 91 kali 3 plus 14. Nah, sekarang yang dipakai adalah 91 sama 14-nya. Nah, ini harus agak sedikit konsentrasi ini. Kalau nanti ketinggalan lagi. Yang dipakai adalah hasil dari ini residunya sisa dengan yang ini 91 yang tadi kesimpulan yang menjadi pembaginya. Nah, ini nggak bisa di sini sekarang. Ini yang sisanya. Nah, ini 91 sekarang dibagi 14. Berarti 14 kali 6 plus 7. Seperti yang kemarin waktu G sama mod. Nah, karena bisa juga nanti gimana di sini perkalinya. Jadi 14 sama dengan 7 kali apakah ini ya? Ya, ini ya. Nah, kan 14 kali 7 plus apa 7 kali 2 tambah 0. Jadi yang turun itu ini ya, geser ke sini. Berarti ini turun 14 sama dengan 7 kali berapa? Ya, nah ini sudah habis sebenarnya. Sudah sampai sini sudah habis sehingga ini ketemu dengan BCD 14.7 kita sama dengan 7. Jadi yang di sini ini ketemunya di sini. Berarti kalau di programnya itu return value-nya yang ini. Nah, kemudian karena ini, jadi GCD-nya nanti ketemunya 7. Gini ya, karena ini kan sama dengan GCD 9114 sampai 15 sama dengan 7. Jadi gini, sebenarnya tujuan kita mencari ini, tapi kita bisa cari dikecil-kecilkan sampai kita ketemu ini kan. Ini algoritma itu untuk dibuat algoritma itu. Tujuannya untuk dibuat algoritma. Berarti jadi ketemunya 91 sama 287 itu faktor ya GCD faktor kita bukan dipakai lagi ya, kembali lagi ke GCD. Yang faktor korresponden terbesarnya itu adalah sama dengan GCD dari 14.7 sebenarnya. Jadi pencarian GCD 91 dan 287 sebenarnya itu, nah, maka pada GCD 91 dan 287 kalau selesai dilakukan dan kita memiliki GCD di awal. Jadi sama. Ini sebenarnya sih kalau kita mencari GCD dari dua bilangan yang sangat besar. Kan susah. Nah, ada cara nanti ini kalau nanti buat algoritma. Ini namanya algoritma Euclid, makanya judulnya algoritma ya. Nanti kita buat algoritmanya ya. Ya, jadi sekali lagi, nanti 287, 91 kan. Nah, ini nanti geser ke bawah yang ini, 91 sama 14. Ini kan, dan geser lagi 14 sama 7. Sudah habis bagi jadi 0 ya, nanti GCD-nya ini 7. Ya. Kalau misalnya angka 287 sebagai 19 kemarin, kita pasti ekonomi yang lebih besar itu yang dibagi. Ya, kalau mau dikecilkan lebih baik seperti itu. Yang kecilnya yang dibagi.
supaya nanti bisa turun-turun gitu. Lebih enaknya seperti itu. Kita buat yang enaknya kan ini BCD 91 sama 28 itu bolak-balik kan boleh. Lebih enak yang nanti membagi 91 di algoritma itu. Kita lihat nanti lah yang mana. Jadi tambah kecil dong. Nah ini definisi secara formalnya yang otomatis. Ya, A sama dengan BQ tambah R tadi itu ya. Maka GCD AB itu sama saja dengan GCD DR. Yang tadi itu yang geser-geser tadi loh. Tadi yang geser-geser kan? Tadi berapa tadi? 287 sama dengan 91 tambah 99 kali berapa tadi? Kali 3 tambah 14. 3 tambah 14. Nah gini kan? Maka GCD AB itu 28791 ya. 28791 itu sama saja dengan BCD dari BR. BR itu berarti 91 sama 14. Gitu. Ini kan dari hukum ini kan jadi ini kan, jadi BCD 91 sama 14 kan ini problemnya. Nanti dikecilkan BCD 14 sama 7, ini kan. Ini sama ini. Ya. Yang biru-biru itu. Ini definisi secara formalnya. Ya, silakan ya pada berutang, silakan ada contoh-contohnya juga. Ya, kena crossen ya. Nah, ini kalau kita buat algoritmanya ya. Ya, ini kan apa itu namanya? Ada versi iteratif sama versi rekursif. Tapi ini karena bukan matematika pemrograman ya, saya nggak akan memversingkan. Ya, ini hanya untuk tambahan saja nanti kalau Anda pengen membuat algoritmanya. Kalau kita pernah ngajar juga matematika Alpro ya. Ya, tapi intinya function untuk mencari GCD bisa pakai algoritma yang tadi. Ya. Jadi nanti geser-geser gitu. R sama dengan S mod A, itu kan ini sisanya kan. Tapi digeser-geser, sama dengan R, nanti putar lagi, kan gitu putar lagi. Geser-geser aja. Yang jadi tabinya R itu jadi pembagi. Ya. Dan ini Y itu sama dengan R. Jadi kedepannya itu Y-nya itu adalah R-nya yang residunya. Nah gitu aja muter. Saya nggak akan terasing. Ini bukan mata kuliah. Pemrograman. Ya, ini kalau versi rekursifnya, iteratif tadi dibuat versi rekursifnya. Jadi sebenarnya geser-geser aja sih ini. Yang mod itu. Jadi sebenarnya juga ada kan ini B, DCD, B, A, mod B tadi yang B. Ada satu dasar mod B tadi. Tapi sekarang kita ini latihan, ya, modelnya nanti gini. BCD dari 1,14 dan 662 dengan algoritma Euclid. Nah, jadi pertama ya seperti tadi 662 sama 414 dulu. Ini kan sebenarnya dimodkan ketemu ini kan, tadi kan rumusnya di algoritma mod kan, nanti supaya ketemu ini. Nah, nanti geser ini dengan ini nanti, ya dengan 248 kan. Nah, jadi ini digeser jadi ke sini. Jadi algoritmanya kita digeser-geser aja. Nah, nanti geser 248 dengan 166. Nah, nanti ini geser lagi 166 dengan 82 dibagi dengan 82. Nah, baru nanti digeser lagi. Nah, selesai sampai sini. Ya ini dua kan? Ini yang terakhir ini.
Jadi gitu, ini dengan algoritma Euclid. Kalau dapat programnya, lebih enak kalau yang program tadi Anda kopikan ke Python, running langsung ketemu ini. Baik, boleh buka Python kan? Ya, Anda coba saja masukkan Python, tapi disesuaikan dengan sintak yang di Python ya. Iya, nah kita pakai cara lain sekarang. Cara agak beda. Tapi kalaupun apa itu namanya? Kalaupun nggak pakai ini juga nggak masalah. Cuman ini ada cara yang berbeda pakai mode. Prinsipnya ini adalah R-nya tadi kan, R-nya. Jadi ini nanti GCD 1147899 itu apa itu namanya? Di sini 899, jadi 147 mod 89-nya. B, A mod B kan tadi rumusnya. Ini A, B. Kan B, A, mod A. Mod B, B mod A. Bentar, jadi bingung saya. Ya ini apa tuh namanya? A mod B. B, A mod B. Ya, algoritma tadi kan gitu. Nah, nanti geser BCD-nya itu yang sisanya tadi. Ini kan kalau misalnya ini itu tadi jadi geser. Ini B A mod B. Nah sekarang apa tuh geser ini kan? Jadi yang 248 itu dia akan menjadi B-nya gitu ya. B. Kemudian yang B-nya itu jadi A. Nah, ini kan 248. Nah, nanti ini geser lagi di sini. Yang ini nanti jadi yang ada di sini, ya. Ini jadi 155 gitu ya. Di sini. Koma berapa? Tulisan tulis yang harus digeser. Tapi main enak yang tadi. Ini kan agak bingung kan? Agak bingung kan? Tapi kalau sudah dimasukkan algoritma, jadi beres. Kan ini cuma geser-geser. Nanti selalu yang ini nanti ada di depan di sini. 248-nya sini. Ya ini kan pasti sama ya. Nanti di sini jadi 93. Ya 93. Ininya ke sini, yang ini ikut. Gue gini coba dilihat polanya kan gini kan. Iya. Polanya kan gini. Ini gini. Ini gini. Ya. Ini gini. Sisanya nanti jadi yang di depan. Nanti 62 pasti yang di depan. Terus 93-nya nanti jadi yang 93. Ya. Kalau mau ini juga bisa sih, ada yang penting tahu polanya yang bergeseran. Yang algoritma kalau yang rekursif tadi kan ini untuk pergantian parameter rekursifnya. Nanti paling jadi 31 dengan 62, ya kan? Nah 31 dan 62 kan, nah 31 lagi. Ya, sama aja sih sebenarnya sama saja. Ya ini sudah total ya habis jadi 31 ketemunya. Jadi GCD yang gede banget ini sama dengan 31. Itu aja yang hasil sisanya itu nanti jadi di depan. Nah ini kan sebenarnya ini gini, sama ya, konsisten ini gini, ini gini ke sini, ini gini ke sini. Nah, itu kan. Iya bisa. Kalau kalkulator itu ada rumus ya. Tapi kan kita boleh pakai Python loh. Algoritmanya nanti masukkan Python aja sudah selesai. Puas nanti. Ya kan memang boleh. Oke, Anda boleh pakai Python.
kombinasi linear. Nah, ini sedikit meningkat, tapi ini definisi aja, tapi sepertinya sih ini bukan hal yang terlalu, oh ya hebatnya, tapi ini ya agak sulit juga sih. Result. Ada apa namanya coba dibaca. Kita punya dua bilangan bulat AB, kan? Tidak keduanya nol itu artinya bukan keduanya 3 0 ya, beda ya. Tidak keduanya nol itu artinya bisa salah satunya. Kalau keduanya 3 0 itu berarti tidak keduanya laki-laki, kan? Beda keduanya tidak laki-laki. Maka GCD AB itu habis membagi A, dan GCD AB habis membagi B. Nah, GCD AB itu habis membagi A, GCD AB itu habis membagi B. Coba, itu gimana itu contohnya? Contohnya, GCD AB habis membagi A. GCD dari, misal GCD dari sembarang aja ya, misal 24 gitu aja lah, asal aja lah. Itu berapa ini GCD-nya? 2 ya? Habis berarti 8 lah misalnya. Ya. Maka GCD AB habis bagi B. GCD AB berarti sama saja 24, itu habis bagi 4. Oh, ya. Ya, berlaku ya. Kalau ini diganti 3 gimana? Ya, itu berapa? 1 ya? Ya, 1 habis bagi ya jelas ya. Jadi ini GCD AB habis bagi B ya pasti betul. Apalagi contoh yang ya, sebenarnya bisa buktikan lagi, silakan dengan contoh yang lain ya. Ternyata cuma GCD aja sifat-sifatnya banyak banget ya. Kita nggak sadar waktu SD dulu belajar itu kan. Kalau teori bilangan tuh orang tuh kadang menemukan hal-hal yang aneh dari bilangan secara matematis. Banyak kan ada motor-motor seperti itu, mungkin optik atau apa gitu kan, ada keanehan dari matematika gitu ya. Bilangan yang unik. Ya itu masuk di teori bilangan tuh. Oke, apabila ada, oh ya kita sama ini ya. Lebih lanjut kita memiliki GCD AB itu habis membagi SA plus TB. Ini maksudnya dikurung ya ini ya harusnya ya. Ini harusnya dikurung ini. Nah, habis membagi SA dan TB. SA plus TB, habis membagi SA plus TB. Untuk setiap ST elemen Z. Nah, secara teorema seperti itu. Kita punya ST bilangan bulat yang memenuhi GCD sama dengan SA tambah TB. Nah, berarti ada S sama T. Ya, nanti kalau itu dikalikan atau dijumlahkan, itu dia nilainya sama dengan GCD AB. Ini contoh ya. Ini namanya koefisien Bezout, S dan T-nya. Ada aja orang menemukan gini ya. Kota api gitu ya. Sebagai contoh kita memiliki GCD 16, 2. GCD 6 sama 14 itu kan 2. Dia sama 2 itu sama dengan min 2 kali 6 tambah 1 kali 14. Ya kan? Min 12 tambah 14 kan 2. Tapi ini kan nggak tunggal kan? Tidak unik. Tidak tunggal kan? Bisa banyak yang lain kan? 2 bisa juga dari hasil 1 tambah 1 kan bisa juga. Misal 3 tambah min 3 tambah 1 juga bisa kan? Dinyatakan. Tapi ini harus dinyatakan perkalian dari yang ada di sini. Nah, itu masalahnya. Dan ini bisa bilangannya bisa banyak. Koefisien Bezout itu bisa banyak. Karena 2 itu dari kombinasi linear 6 dan 14 ini kemungkinannya bisa banyak. Tapi ini harus koefisiennya 6 sama 14 sesuai dengan yang ada di sini ya.
Anda bisa coba-coba yang lain, nanti pokoknya sama dengan 2. Ini ada contoh yang lain lagi. Ini yang ini ya. Nah, ini ada contoh yang lain lagi. Tetap ini kombinasi 6, 14. Tapi di sini 5 kali 6, 30. 2 kali 5, 28. Tetap 2 kan? Ada yang lain lagi. Nah, tapi tetap ini 6, 14 ya. Ini dari mana ya kan kita ini? Konteksnya ini. Nah, itu ya. Ini semua kalau dijumlahkan sama dengan 2. Tapi hasil kombinasi linear sama 6 sama 14 sesuai dengan tadi. Nah, itu uniknya ya. So, mengapa ya kalau data seperti itu? Nah, sebenarnya ini kalau Anda nanti ke keamanan seperti yang kita apa itu namanya? NPC. Kalau ada BA atau apa itu sering diakuisisi dan encrypted biasanya seperti ini. Hal-hal seperti ini. Kalau Anda sudah punya di SD ya, saya informatika juga, atau belajar keluar dari matematika. Kalau Anda mau terlepas ya, DKC, misalnya gitu ya, atau mungkin desain interior. Kita ada nggak? Kalau Anda bicara teknologi, matematika atau betul. Walaupun bukan orang matematika, tapi paling tidak kita tahu bagaimana menggunakannya. Oke. Ini contoh ya. Misal kita punya 252 sama 198. Kita cari melalui algoritma Euclid ini yang tadi. Ya, tadi yang Anda sudah tahu tadi ya. 252 ini kan 198 ya. 1 kali 198, 154 gitu ya. Terus nanti ini ke bawah kan, 198 sama 54 kan tadi ya. Nah, sebagai 54 kan. Nah, nanti turun lagi, ini 36 sama 54. Ya, biasa 54, 36, dan tadi itu loh. Ini 36 sama 18, gitu ya. Nah, ini sudah 0. Nah, selesai. Tadi kita belajar sampai situ ya. Tadi ya. Nah, sekarang bagaimana diterapkan pada saat kita mencari koefisien di zoom. Bacanya gimana? Di zoom. Teugeot itu bacanya bukan Teugeot. Ada yang baca Puzo, ada itu bizo juga mungkin bacanya nggak gitu ya, atau bizo atau apa gitu ya. Saya nggak tahu ya. Itu model-model orang Perancis gitu. Oke, GCD. Nah, sekarang gini, dibalik akhirnya. Kalau kita mencari Djot-nya itu tadi ya, koefisien Djot itu prosesnya dibalik. Algoritma Euclid tapi dibalik mulai dari bawah, ya. Jadi 18 ini kan sama saja dengan ya mulai dari sini ya. Karena ini kan ada temu ya, mulai dari sini, mulai dari ini ke atas. 18 sama dengan 54 ini ya kurangi 1 kali 36. Yang ini ya. Mulai dari sini ya, mulai dari sini ke atas. Gitu? Dan ya, yang sisanya, ini yang jadi lakonnya itu sisanya ya. Remainder itu selalu menjadi lakon kan di sini ya. 18 sama hasilnya 54 kurangi 1 kali 36 kan? Ya, sampai situ tahu ya. Nah nanti ini dijabarkan lagi. Ini ya, 36-nya. Empat kurangi 198 kan ini ya. Ini ke atas lagi. 36 kan, ya jadi 8. Ya, ini 36 kan ini ya. 36 kan dan sisanya tadi. Berarti sama dengan 198 kurangi 3 kali 54 ya. Ini loh naik ini. Tadi 18 yang jadi 8. Jadi 36 3 sendiri 198 kurangi 3 kali 54. Ini nanti nggak saya lihat dulu. Ini dulu. Oke. Nah, sampai sini ya, Pak. Nah, sekarang ini, sekarang dijabarkan.
54. Ya ini cuma dijabarkan aja sih. Ini kan satu ini 198 kalikan dengan 3 kali 54 kan ya? Iya loh, dikalikan kan? Iya loh. Min 1 kali 198, gitu. Terus min 1 kali min 3 berarti kan berapa 3 kan? Kali 54. Matematika biasa aja. Ya, oke, ini dari yang kedua ini. Terus, ya ini disederhanakan. 4 kali 54. Ya ini kan, ini jadi satu ya. Ini jadi satu kesatuan. Nah sekarang, ini kan berarti 54 tambah 3 kali 54. Berarti 4 kali 54 kan? Ya kan, ini kan 1 kali 54 tambah 3 kali 54. 1 kali 54 kan? Berarti 4 kali 54 kan? 1 tambah 3. Nah ini main 1 kali 198. Nah, jangan dikalikan dulu, biarkan seperti itu ya. Nah, terus kan itu 3 kali 54 kalikan aja gatal saya. Enggak, itu kita dari karena kita mencari bagusnya di zoom ya tadi ya. Biarkan saja dalam bentuk perkaryan seperti itu. Nah, sekarang naik ke atas yang sini. 54 kan ini bisa kita nyatakan, nah, yang jadi lapannya itu ini loh. 54 itu sama dengan 252 kurangi 1 kali 198. Nah, jadi masukkan min 198. Nah, ini dijabarkan 4 kali 252, 4 kali 198. Kurangi min 1 kali 98. Ya, dari 1 ya. Baik, ya. Terus, ya sudah, yang 252 kelompokin sendiri. Jadi mana tadi? Ini kan 4 kali 52, 252. Dan 198 ini kan min 4, di sini min 1. Jadi min 5 kan? Ya, 198. Ya, min 4 sama min 1. Jadi min 5. Ya, oke. Ini main-main bilangan ini. Oh ya, sudah selesai. Jadi, ini kita bisa menyatakan, kan ini kita 252 sama 198. Ini sebagai kombinasi linear dari 252 sama 198. Jadi kalau bisa bezotnya apa? 4 sama min 5. Ini kalau bisa bezotnya. Boleh 5 aja ya. Ya, banyak tahu lagi. Kan BCD 252 sama 198 kan 18 kan? Ini maksudnya 18 ya. 18 kan? 18 itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Jadi koefisien bezotnya sama-sama 5. Bang ya, itu kan cuma perkalian penjumlahan, pengulangan. Latihan lagi. Sekarang 312 sama 170. Nah, singkirkan dengan dan baju. Disimpan ya lengkap. Nah, singkirkan dengan dan baju. Pertama, ya ini yang ada tadi sudah pas ya. Ya, ini loh yang tadi ya. Jadi ada data ya. Dibagi 70, dikit, begini, nanti lakukannya kan ini sama ini gitu ya. Ini sama 32. Nah, kan 7 sama 32. Artinya jadi lakukan berikutnya 6 sama 32 ya. Nah, 32 kita. Yang jadi lakukannya kerja 6 sama 2. Habis kan, berarti hasilnya 2. Ya, GTP-nya kan 2.
apa itu namanya? Kita sekarang balik seperti tadi ya, dalam mencari koefisien J. Berarti 2 bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear yang mana? Kalau nanti kombinasi linear dari 312 sama 70 kan itu 312 kalikan berapa, 70 kalikan berapa? Yang sama dengan 2. Ya sesuai dengan aturan J tadi. Nah, nggak bisa sembarangan. Koefisien J-nya dicari melalui ini. Oke, dibalik. Mulai dari sini ya baliknya. Jadi 32 pertanyaan pertama itu dinyatakan ya ini apa itu namanya kedua ya, dua di sini 32 yang menjadi lakonnya adalah yang ini ya, ingat ya, yang sisa-sisanya. Jadi 2 itu dinyatakan 32 kurangi 5 kali 6. Nah nanti 32 dipecah ini kan. Sorry kok 32. Yang ininya apa 6-nya yang menjadi lakon kan 6-nya. 6-nya yang menjadi lakon saling tarik. Lakon itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Pemain utama, pelaku utama. Nah, pelaku utamanya adalah remind. Residu, reminder. Misalnya, lakoni, ya. Lakoni itu opa. Pemain utama I. Utama I. Oke, lanjut ya. Wes. Berarti ini 70 kurangi 2 kali 32. Ya, ini seperti tadi sih. Anda pecah dulu 32, ini 5 kali 70, berarti ini 10 kali 32. Tapi jangan dari sini ke sini ya. 5 kali 32, 10. Nah, ini lakon selanjutnya yang ini 32. Ya. Oh ya, kali-kali dan 2. Yes, oke. Selanjutnya tadi sampai mana ya? Ini langkah dari sini penyederhanaan aja sih sebenarnya. Ini kan 32, ini 1 tambah berarti kan jadi 11 kan? Ya, 32. Ini kan 1 kali 32, 10 kali 32, 11 kan? 11 32 kan? Nah, ini 570. Ya, ini disederhanakan. Tapi jangan dikalikan ya. Biarkan aja seperti itu karena kita mencari koefisien result-nya itu. Oh iya, kira mau mandi. Oh mandi ya. Oke ya, yang jadi lakon akhirnya 32 sekarang. Ya ini 32-nya berarti dijabarkan ya. 32 jadi 312 kurangi 4 kali 70. Jadi 57 kali 5 kali 70-nya ini kod di sini. Nah ini dijabarkan lagi 11 kali 3 12. Ini berarti 44 dan 44 kali 70 ya. Ini min 5 kali 70. Nah ya, nah dari sini kemudian disederhanakan. Yang 312 kelompok sendiri berumurnya 70 gimana? Ini min 44 70, ini min 5 70 berarti min 44 tambah 5 itu 49 ya. 49 ya, ini min 49. Ya wes, ini kan. Berarti koefisien Bezoutnya itu adalah 11 sama 49. Berarti kombinasi linear dari 312 dan 70. Ya, itu aja sih sebenarnya. Ya, ya gitu aja sih sebenarnya. Pokoknya jadi lakon itu ini loh sisa sisa-sisanya karena dia digambarkan yang ini sisa-sisanya ya. Jika mulai tadi ini ya 32 ini ya 6 gitu ya 6 dijabarkan jadi saya bisa jadi 32 ya 32. Pertama kan ini 2 dulu yang dijabarkan. Jadi itu kan ini 6, ini 32 yang dijabarkan. Wes, selesai.
Kalau ini aja sih. Yang penting silakan ini bisa Anda cari sendiri contohnya ya. A kali B sama dengan GCD AB, maka berlaku nih contoh A kali B GCD A, B kali LCM AB itu berapa contohnya ya? GCD AB itu misalnya ini berapa kali berapa ya, agak gede aja. 12 sama 24 ya. Tapi ya kalau dikalikan jangan yang gede-gede ya. 6 sama 12 saja lah yang kita gampang menemukan. 6, 12. Berapa? Juga. Oke, gampang. Kan ini nanti A kali B mana? Ini sama dengan GCD AB. GCD AB berarti 6 sama 12 kalikan kelipatannya dari 6 sama 12. Nah, GCD 6 12 berapa? 6 ya. Kalikan LCM dari 6, tadi 6 12 ya, ini angka 12 ya. Ya 12 ya. 12. Ya wes ketemu sama. Nah, dia pokoknya belakang itu. Belakang itu. Jadi kan salah satu challenging problem ya wes pokoknya gitu ya. Belakang itu. Ini juga nanti bisa Anda buktikan sendiri lah, gampang nanti cari bilangan-bilangannya. Pasti akan berlaku ini ya. Contoh saja ya udah kita coba aja LCM. Agak enak yang nulis di sini itu sebenarnya. Saya foto dulu ya. Nulis di itu, biar nulisnya di OneNote. Nulisnya di OneNote aja. Masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, ini LCM. LCM. Tapi C sama dengan LCM. LCM. Sama dengan sini silakan Anda bisa sendiri yang ini dulu. Ya. Timur LCM. Oke. LCM. Contoh apa artinya misal? Ya sudah ada kan cuma mungkin 3 sama 6. 3 sama 6. 3 sama 6. Kayaknya berapa? 9 ya? 9. Ya. Ini apakah sama dengan LCM dari ini angka 3 ya ini? 3 tadi ya? 3 koma LCM ada berlaku hukum asosiatif ini ya? 69. Ini berarti LCM 36 berapa? 6 ya? 6 ya? 6,9 sama dengan LCM 3 dengan ini berapa? 18. Nah, sama 9 LCM-nya berapa? 18. Ini juga 18 kan? Ya sama gitu ya. Jadi, silakan yang di belakangnya silakan ditolong lagi. Artinya ini berlaku hukum asosiatif atau pengelompokan yang tanda kurung tadi. Mau difoto silakan. Saya enggak difoto. Enggak difoto. Jangan yang depan jangan. Karena yang online itu screenshot. Kan ditinggal orang.
Ya, oke. Oh, ini cuma ini sih challenging problem CP itu challenging problem. Silakan Anda ini sendiri. Anda program sendiri, challenging problem. Nah, ini pertemuan besok aja ini. Kita